Paludarium Pos Ronda di Kampung Seram. Metodenya ada berapa nih? 3 ya. Itu juga termasuk sih dripping system. Dan juga nanti kita pakai splitter juga pakai dripping. Minimal kita sudah punya focal point. Nah, itu yang penting. Kita bikin paludarium itu di dalam pos kamling gitu ya, di dalam pos kamling, dan begini bentuknya. Ini masih berapa persen sih, Ki? Sekitar Masih 40%, masih jauh. 40% masih jauh. So, gue mau ngasih tahu nih ada sistem sedikit. Ada sistem. Jadi di sini nanti ada waterfall nih. Ada waterfall. Kita mau bikin itu jadi 3 tingkat ya. 1, 2, kemudian baru jatuh lagi ke bawah. Itu pertama sistemnya. Kedua kita pasang sistem pengairan nih, karena pertama paludariumnya tinggi gitu. Jadi air lebih cepat turun karena gravitasi gitu ya. Jadi supaya yang di atas itu nggak cepat kering. Kalau misalnya dia kering itu secara otomatis ngocor gitu, disemprot gitu, apa namanya, pakai sistem lubang di pipanya. Jadi bagian atas itu nggak cepat kering, nggak 24 jam juga kita bikinnya, mengalirnya cuma paling sekitar 2 jam sekali nyala, 15 menit, 2 jam sekali nyala, 15 menit kayak gitu. Itu yang sistemnya. Nanti kemudian ada lagi, cuma sistemnya masih kita belum bangun nih, Ki. Belum bangun. Yang di undercover belum bangun. Yang splitter buat bagian kayu yang tinggi-tinggi ini kan bakal kesusahan buat buat pengairan. Kalau itu kan juga nggak sampai. Nah, nanti kita apalin pakai mesin ini. Nah, pakai mesin ini, pakai water splitter. Metodenya ada berapa nih? 3 ya. Itu juga termasuk sih dripping system. Ini juga nanti kita pakai splitter juga pakai dripping. Besok juga kita mulai pasang ininya, sprayernya. Jadi sprayer sebagai antisipasi suhu kondisi di tempat ini. Kalau misalnya dia panas, suhunya langsung tiba-tiba kita bisa dropkan dengan sprayer tadi. Gitu. Oke. Terus Pondasi. hardscape. Kita masih pakai campur ya. Nyampur dari ini kayu apa sih ini dari kemarin ini? Jadi pertanyaan. Kayak kisirem ya? Kayak kisirem tapi bukan kisirem. Santigi bukan, tapi ya bagus bentuknya udah. Ya kita masih pakai campuran kayu santigi sama rasa malam, terus batunya batunya ada kita campur sih. Di bawah ada batu kali nih. Ini buat pondasi. Itu pakai batu kali. Batu kali, terus kita pasang pakai batu lava rock. Ada banyak alasan sih kenapa kita pakai batu lava rock. Wallnya juga kita pakai batu lava rock. Pertama karena gue nggak terlalu suka pakai expanding foam, juga nggak terlalu bagus. Butuh banyak banget expanding foam untuk seluas ini. Jadi gue pakai lava rock gitu. Lava rock nyerap air ya.
Itu yang paling unggul dari Lavarok buat bikin paludarium. Terus ukurannya juga ada yang gede gitu kan dibanding batu yang lain. Gitu. Nanti buat media tanam juga lebih mudah ditaruh di Lavarok, dan Lavarok nyediakan pori yang bagus buat rumah bakteri. Banyaklah keunggulan Lavarok buat di paludarium. Kalau di aquascape, tapi kalau di aquascape Jelek banget. Di aquascape itu masalah bentuk, Gi, bukan masalah fungsi. Masalah bentuk doang kalau di aquascape mah. Iya, masalah desain. Tapi kalau di paludarium gue lebih suka pakai Lavarok lebih oke lah untuk paludarium natural tuh. Natural lebih asik. Gitu. So far baru itu aja sih yang kita lakukan, baru hardscaping, baru 40%, baru bagian ini doang. yang sana belum jadi ya. Yang sana belum jadi. Masih panjang lah perjalanan kita. Masih nginep 2 minggu kayaknya gitu. Gue nginep 2 minggu. Lu itu makan lu tinggal sini. Gitu. Jadi besok kita mau pasang sistem misting ya. Nah, mistingnya nggak kita pisahin ya. Maksudnya nggak kita pakai sumber yang lain gitu seperti yang biasa kita lakukan. Kita pakai misting yang di air sini, kolam. Jadi lu harus rajin-rajin WC gitu. Oke. Masih panjang perjalanan kita, baru 40%, masih ada 60% lagi. So ikutin terus, jangan kemana-mana, jangan di skip. Kebiasaan banget lu skip. Oke, itu aja untuk malam ini. So happy camping guys. Sudah pagi, sudah siang, pagi. Jadi progres kita hari ini di paludarium, apa sih namanya kalau kita bilang? Judulnya apa? Paludarium Pos Ronda di Kampung Serap. Jadi perkembangannya sudah sampai di tahap bagian apa namanya, bikin waterfall. Gimana Gi? Apanya nih? Dia udah kebanyakan ngirup ini asap lem Korea. Udah kagak jelas. Jadi ini nanti sistemnya ada waterfall mungkin ada 2 tingkatan nanti, saat ke bawah, terus satu dua langsung jatuh ke bawah gitu. Rencananya mau bikin konsepnya agak sedikit hiding si waterfall ini agak sembunyi gitu, supaya nggak terlalu terekspos besar gitu. Terus sistemnya masih belum karena masih bongkar pasang ini bagian ini. Jadi konsepnya udah agak sedikit berubah. Yang harusnya tadi di sini bagan buat tanaman, tapi karena berpikir ada waterfall berarti nanti kan ada terlalu banyak air nih. Karena terlalu banyak air, gua rasa juga nggak akan hidup bagus juga di sini tanamannya. So, jadi gue ngembangin banyak di exposnya di waterfall, tanamannya hanya sedikit bagian sini, mungkin cuma bagian moss sama aquatic plants. Karena ini nyala 24 jam nih bagian si waterfall. Karena waterfall ini sambungannya langsung ke filter, jadi dia nggak mesin mandiri. Ini sambungannya ke filter, jadi ngambil dari kolam sini, langsung keluar lagi dari sini. Inputnya di tengah sini, input ke filternya, outputnya ini gitu. Jadi karena ini sambung ke filter, itu sebabnya gua nggak matiin 24 jam. Nah sayangnya kalau misalnya kita nyalain 24 jam, itu sedikit banyak masalah di palut. Pertama bakal banyak BGA, lendir-lendir warna hitam gitu di sekitaran
waterfall, so gua menghindari hal itu terkontak langsung dengan si tanaman. Biasanya kalau sudah kayak gitu baunya nggak enak, bau lumpur-lumpur gimana gitu. Doang sih. Nah, itu perkembangannya hari ini. Jadi masih bongkar dipasang di bagian sini, bongkar pasang konsep lah ceritanya. Ngopi dulu Gi. Siap. Dah. Itu. Nah, ikutin terus sampai di tahap 70%-nya lah. Ini masih belum ada perkembangan sih. Perkembangannya masih 50% ya. Masih jauh. Right. Hari ketiga, masih hardscaping di Kampung Serap. Kampungnya Gigi. Kampung gua nih. Awas lo. Semacam lo. Sombong. Biasa anak sini kayak gitu ya. Semacam lo. Jadi progres kita sekarang udah hampir tinggal sudah 70% perkembangannya. Jadi udah focal pointnya udah kita buat. Tinggal di sebelah kiri. Masih belum tahu yang sebelah kiri ini mau dibikin apa. Yang pasti ada waterfall, cuma masih belum tahu waterfallnya. Posisi waterfall kita masih belum tahu. Terus kayunya nanti posisinya kayak gimana. Minimal kita sudah punya focal point. Nah, itu yang penting. Kurang kecil. Apanya kecil? Ini kecil. Oh, itu gede udah. Ya, sekarang gede. Alright, gitu. Nanti sampai selesai. Harus selesai hari ini gitu. Gua nggak mau tahu. Loh, kok lu yang ngomong begitu? Udah selesai gua. Kita harus selesai malam ini. Kita harus isi air, tes air segala macamnya. So, jadi di hari berikutnya udah kita mulai pasang sistem pembantu. Oke. Gitu. Oke. See you sampai nanti malam. Push. Hari ini scapingnya udah kelar gitu, tapi kita nggak jadi isiin air. Soalnya tadi itu kita lagi habis sealant untuk sistem waterfallnya. Jadi Mbak Bikirman yang bantuin kita. Sip. Yang Mbak Bikirman yang jauh-jauh it. Tetua Depok nih lu. Kopinya mencong, tehnya
kalingan muka beli. Agli Kijo pokoknya. Yo, Agli Kijo, angkatannya Agli Kijo. Oke, tadi kenapa kita nggak masukin waterfall, nggak bisa masukin air hari ini karena pertama kita bikin sistem waterfallnya supaya nggak bocor ke belakang gitu ya, bocor ke belakang. Jadi di beberapa tempat ini kita silen supaya nggak bocor ke belakang. Ya, nggak bocor ke belakang. Ini juga bagian-bagian bawah sampai ke bawah. Nah, untuk nunggu keringnya kita nggak bisa masukin air hari ini. Jadi mungkin masukin airnya tuh besok Kiki. Besok kita masukin air. Besok masukin air, kantin batu, kantin mos, kantin tanaman di Kali Cilijung. Oke guys, gitu dulu. Gua Dino, Gigi, Gua Bahtiar. Aquair untuk Indonesia. Happy skating guys. Hasilnya PRT, hardscape PRT. Alhamdulillah saya puas sekali atas bantuan dari PIM Meteng. Mantap pokoknya dah. Saya bersyukur dan bantuan dari kawan-kawan sehingga pos Indonesia jadi bagus. Ya. Ini belum ditanemin ya PRT? Belum, baru begini udah mantap benar ini. Oke. Kota orang sini ajib benar ya. Ajib bener. Makasih PRT ya. Oke, sama-sama, terima kasih. Oke.